Halo anak-anak ibu semuanya, jumpa lagi dengan Ibu Lucy di sini di tema 2 subtema 4. Kali ini kita akan belajar mengenai SBDP, Seni Budaya dan Prakarya. Nah, bicara tentang SBDP, pasti kita akan membuat karya seni. Nah, kita dapat membuat suatu karya menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar kita ya anak-anak. Nah, contoh bahan-bahan untuk membuat karya itu yang pertama yaitu bahan alam. Bahan alam itu apa saja contohnya? Seperti contohnya kulit buah, ya, ranting pohon, biji-bijian, dan daun kering. Nah, seperti ini dia anak-anak ibu. Nah, selanjutnya bahan-bahan alam ini itu diperoleh dari alam, ya. Contohnya biji-bijian ini, ranting kayu, daun kering, kulit buah ini kita peroleh langsung dari alam, yaitu dari tumbuhan. Bisa juga kita menggunakan cangkang kerang, misalnya anak-anak, atau kulit salak, misalnya boleh, ya, atau kerang-kerangan itu kan, cangkang siput itu boleh kita gunakan. Nah, selanjutnya kita punya bahan buatan. Bahan buatan itu adalah bahan yang dibuat oleh manusia. Contoh bahan buatan itu apa aja? Ada kertas origami, ada kaca, ada benang, ada plastisin. Nah, jadi membuat suatu karya seni bisa menggunakan benda-benda buatan. Nah, tapi kalau menggunakan kaca itu anak-anak ibu harus berhati-hati ya, meminta bantuan orang tua. Kalau plastisin ini bisa diubah menjadi berbagai bentuk. Anak-anak bisa membuat bentuk ikan, bentuk tumbuhan dari plastisin. Bermain plastisin ini sangat seru ya kan anak-anak? Kalau kertas origami bisa kita gunakan untuk melipat. Nah, kalau benang bisa kita gunakan untuk menjahit atau menyulam. Nah, yang ketiga ada bahan bekas. Bahan bekas ini adalah bahan sisa yang tidak dipakai lagi, kemudian akan kita buat menjadi barang yang lebih berguna. Contohnya plastik bekas, ada kain perca. Kain perca ini maksudnya kain sisa-sisa hasil jahitan. Lalu ada botol plastik bekas dan kardus bekas. Nah, kain perca ini dapat diolah lagi, dapat dijahit lagi menjadi tas-tas misalnya, ya anak-anak, atau menjadi sarung misalnya. Plastik bekas dapat kita olah lagi menjadi apa anak-anak? Misalnya itu plastik kemasan itu, kemasan sunlight, kemasan rinso, itu dapat kita buat lagi menjadi tas belanjaan. Nah, botol plastik bekas bisa kita buat menjadi karya apa? Pot bunga misalnya. Kardus bekas kita bisa membuat jadi apa? Nah, ada satu karya yang bisa kamu buat dari kardus bekas. Coba ya anak-anak ibu, kita mau belajar membuat boneka ayam dari kardus bekas. Nah, apa saja alat dan bahannya? Yang pertama kardus bekas, yang kedua kapas berwarna putih untuk bulu ayamnya, ya. Atau kamu bisa mengambilnya bulu ayam dari kemoceng. Kita juga membutuhkan lem kertas, gunting, stik es krim, atau bambu atau kayu bekas, ya. Dan pensil, pulpen dan spidol kecil. Itu dia alat-alat dan bahannya. Bisa kamu lihat di gambar. Nah, selanjutnya bagaimana cara membuatnya? Nah, siapkan kardus bekas tadi, kardus bekas, lalu kamu buat pola-pola bagian seperti tubuh anak ayam. Nah, kamu bisa melihat gambar yang ini ya anak-anak. Kita buat kaki, ekor, sayap, kepala, dan badannya. Lalu setelah kita buat itu di kertas, kita ciplakkan di karton bekas tadi. Lalu kita gunting. Setelah digunting, ditempelkan ke kardus, ya. Nah, setelah itu tempelkan pada kardus, lalu gunting kardus mengikuti pola yang telah ditempel. Nah, tadi kan tinggal kita gunting. Nah, selanjutnya kita tempelkan kedua kaki pada bagian badannya. Kepalanya ditempel pada bagian badannya, ekornya dan sayapnya juga. Lalu kita gambar mata dan mulut ayam itu menggunakan spidol atau pulpen. Lalu kamu tempelkan bulu-bulu ayam atau kapasnya di tubuh anak ayam seperti ini. Lalu kamu tempelkan stik atau kayu pada gambar anak ayamnya. Jadi bisa kamu gerak-gerakkan seperti itu anak-anak. Nah, ibu mengajak kamu untuk membuat boneka anak ayam dari kardus bekas ini di rumah, ya. Jangan lupa
kamu minta bantuan kakak atau orang tua di rumah untuk menggunakan alat-alat seperti gunting ya, untuk menjiplak agar menggunakannya lebih hati-hati. Nah, ketika kamu membuatnya, coba rekam langkah-langkah cara membuat anak ayam itu sampai boneka anak ayamnya selesai. Jangan lupa kamu foto hasil karyamu ya anak-anak, lalu kirimkan ke WA Ibu atau ke Google Classroom kita. Nah, selamat berkreasi ya anak-anak. Sekian dulu video dari Ibu tentang SBDP kali ini. Jangan lupa tetap menjaga kesehatan dan kebersihanmu. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.